guys, hari ini aku lagi ada di Museum Lubang Buaya nih teman-teman. Salah satu tempat yang nggak cuma seru, tapi juga penuh dengan cerita akan perjuangan negara kita. Yuk! Yuk kita lihat-lihat museum ini dan aku bakal tunjukin bagian-bagian yang paling menarik. Bye! Di Monumen Pancasila Sakti, terdapat 7 patung pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Patung-patung tersebut berdiri tegak di depan sumur lubang buaya sebagai simbol keberanian dan pengorbanan dalam mempertahankan ideologi Pancasila. Ketujuh pahlawan tersebut adalah Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Letjen S. Parman, Maijen M.T. Haryono, Maijen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyosi Sumiharjo, dan Letu Pierre Tendean. Monumen ini menjadi pengingat akan semangat juang mereka yang rela berkorban demi keutuhan bangsa. Terdapat 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Mereka disiksa di daerah Lubang Buaya, lalu jasadnya dimasukkan ke dalam sumur tua dengan kedalaman sekitar 12 meter. Jadi dia adalah rumah penyiksaan. Diorama ini dibuat berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan para pelaku penyiksaan dan pembunuhan dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa serta kesaksian agen polisi 2 Sukitman. Jadi di situ ada patung Mayor Jenderal Suprapto, Brigadir Jenderal Sutoyo, dan Pierre Tendean. Bangunan ini digunakan sebagai dapur umum yang digunakan oleh anggota G30 SPKI, dan tempat ini didirikan pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Oke, sekarang aku lagi di pos komando. Jadi pada tanggal 1 Oktober 1965 rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Jadi sekarang aku mau jelasin sejarah singkat truk Dodge B2982L. Mobil truk Dodge tahun 1961 no polisi B2982L ini adalah replika kendaraan jemputan PN Arta Yasa. Sekarang divisi cetak uang logam Perum Peruri yang dirampang oleh pemberontak G30 SPKI di sekitar Jalan Iskandar Yasya, daerah Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian kendaraan tersebut digunakan oleh pemberontak G30 SKI. Selanjutnya ada beberapa kendaraan yang digunakan dalam peristiwa ini, yaitu Jeep Toyota mobil dinas Pangkostrat Maijen TNI Soeharto tahun 1955 dan mobil dinas Jenderal TNI Ahmad Yani. Kendaraan ini pernah digunakan oleh pahlawan revolusi Jenderal TNI Ahmad Yani sewaktu menjabat Menteri Panglima Angkatan Darat tahun 1962 sampai 1965. Jadi sekarang kita ada di depan Museum Pengkhianatan PKI. Yuk kita masuk.
Jadi sekarang kita lagi ada di aksi teror gerombolan Cemermat. Cemermat ini adalah tokoh komunis tahun 1926 dan terpilih sebagai ketua Komite Nasional Indonesia. Sekarang menurut pemerintahan RI di Banten sebagai kelanjutan pemerintahan kolonial. Rakyat dihasut untuk tidak mempercayai pejabat pemerintah. Pada tanggal 17 Oktober 1945, ia membentuk Dewan Pemerintahan Rakyat Sanak dan merekrut pemerintahan. In order to divert the attention of the government of the Republic of Indonesia from activities in preparation for the revolt in Madiun, the Indonesian Communist Party, or PKI, intentionally created a situation of disorder in the city of Solo. This region was considered strategic because it was close to the capital city of Yogyakarta, which was the center of government of the Republic of Indonesia. The order of Colonel Sutanto, commander of Division 4 or Panembahan Senopati, by unknown person on 2nd July 1948, made situation more tense. Berikut aksi kekerasan pasukan ubel-ubel di Sepatan, Tangerang pada 12 Desember 1945. Pada tanggal 18 Oktober 1945, Badan Direktur Dewan Pusat di bawah pimpinan Ahmad Madiun dengan didampingi oleh tokoh-tokoh komunis bahwa karena berhasil mengambil alih kekuasaan pemerintah RI di Tangerang dari Bupati Agus Negara. Aparatur pemerintah dari tingkat tingkatan mengakui pemerintah pusat RI Indonesia sebagai kekuatan pendukung Dewan Pembentuk Laskar Hitam atau Laskar Ubel-ubel. Nah, kalau teman-teman sekarang kita lagi dengan bang siapa namanya? Bang siapa? Lias. Oke, Bang Les, aku punya beberapa pertanyaan yang seputar tentang museum ini. Yang pertama tuh, apa sih kesan pertama saat abang masuk ke museum ini? Oh, kesan pertama ya? Iya. Kesan pertama pastinya kita jadi kayak flashback ya, kayak mengingat peristiwa juga kan. Jadi kita kayak flashback terkait peristiwa G30S. Jadi kayak pastinya itu ya, kita mengingat kembali lah gitu peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di masa lampau. Jadi papsi itu kita seperti kayak kembali kita nggak mengingat peristiwa. Nah, menurut abang bagian mana sih yang di museum ini yang paling menarik buat abang? Yang paling menarik mungkin di museum ini di dioramanya terutama ya. Diorama ya? Setuju. Bisa jelasin di dalam juga dioramanya keren-keren banget gitu. Teman-teman ya. Terus selanjutnya nih bang, abang ada tahu gak sih bang kayak baru masuk museum ini terus langsung kepikiran, oh ternyata tuh begini sejarahnya, kayak ada yang baru tahu gak tentang sejarah ini dari museum ini? Kalau untuk bagian tahu itu terutama di bagian awal-awal gitu ya. Karena di bagian awal itu kan kayak cerita di mana PKI itu yang kayak baru masuk gitu dan sebagainya. Cuma kalau yang selama ini kita tahu kan banyak itu dari karena kayak peristiwa 1965 jadi sangat kelihatan kalau misalkan dimention di bagian awal. Benar. Menurut abang penting gak sih mengunjungi museum ini sendiri? Oke, kalau menurut gue penting dan kalau pastinya itu untuk anak sekolah dan siswa ataupun mahasiswa itu wajib lah ataupun Wajib ya? Setuju sih. Aku juga baru tahu banyak banget hal yang bahkan nggak diceritain di sekolah teman-teman, cuma ada di sini juga. Nah kalau misalkan abang nih disuruh ceritain ke teman-teman abang, hal apa sih bang yang paling berkesan di museum ini, kayak yang wajib diceritain itu apa sih? yang wajib diceritain pastinya mengingat dari pertanyaan awal ya. Museum itu menceritakan background story gimana PKI itu berbentuk. Nah, mungkin itu yang perlu kita mengerti dari hal-hal yang udah lazim diketahui. Oke, makasih bang ya, makasih banyak ya, thank you banget, bye.
banyak banget pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kunjungan ke Museum Lubang Buaya ini. Semoga kita bisa terus ingat dan menghargai sejarah bangsa Indonesia. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye. Stiker nih, pasti stiker nih.